Penelitian antropologi tentang hantu. Kenapa sih di Jepang itu ada kappa, di barat itu ada Dracula, di Indonesia ada pocong? Kenapa di tiap tempat hantunya beda-beda? Sebetulnya ada penelitiannya nggak sih Bang? Kalau kalian tahu ya, sebetulnya udah banyak penelitian tentang hantu. Bisa dari berbagai macam disiplin ilmu. Salah satunya dilakukan oleh antropolog. Antropologi adalah ilmu yang sangat luas karena mencakup semua aspek cara hidup manusia dan budaya. Kebudayaan adalah keseluruhan yang kompleks meliputi pengetahuan, kesenian, moral, hukum adat, kebiasaan-kebiasaan atau yang lain-lain yang berhubungan dengan manusia sebagai anggota masyarakat. Lah terus soal hantunya mana Bang? Sabar dulu guys, buru-buru amat karena emang penelitian dari antropologi itu banyak banget dan luas. Salah satunya ada juga tuh yang membahas tentang hantu, budaya, dan kepercayaan manusia. Di Indonesia sendiri pernah ada yang membahas tentang dedemit, lelembut, dan yang baru-baru ini adalah tentang kuntilanak. Kuntilanak yang sering ketawa pekik itu dan memakai baju gaun putih ternyata disebutkan berasal dari kota Pontianak. Saat itu dikisahkan Sultan Syarif yang ingin membangun kota Pontianak mengalami berbagai hambatan. Mulai dari perompak sampai hantu kuntilanak. Akhirnya untuk mengatasi berbagai hambatan itu ditembakkanlah meriam-meriam tuh. Sampai akhirnya gangguan itu dapat diatasi. Kuntilanak juga sering digambarkan sebagai wanita cantik yang akhirnya harus diperkaos oleh para lelaki hidung belang. Lalu dihabisi secara tragis dan dibuang jasadnya ke tengah hutan. Demi menuntut keadilan, akhirnya wanita cantik itu berubah wujud jadi kuntilanak yang menyeramkan untuk menuntut keadilan kepada para lelaki hidung belang itu. Hal ini sebetulnya di zaman itu ya bisa mempunyai fungsi norma sosial di mana bagi para pelaku hidung belang nih yang ingin melakukan hal-hal tersebut kepada wanita cantik berpikir dua kali bahkan ratusan kali karena ketika melakukan hal keji itu wanita yang sudah dihabisi tersebut bisa berubah jadi kuntilanak. Begitu juga dengan ketawa kuntilanak yang memekik ya, dimana bisa jadi punya fungsi juga di zaman itu agar wanita yang masih memegang adat-adat, norma-norma kesopanan tidak pantaslah tertawa sebesar itu karena bisa menyerupai tawa dari kuntilanak. Nah itu dia guys penjelasannya, dan sebenarnya ya masih banyak fenomena-fenomena misteri yang mungkin lagi dicari jawabannya tuh oleh para peneliti. Apakah hantu itu benar-benar ada? Gimana kalau menurut kalian guys? Entahlah, yang jelas setiap budaya mungkin memiliki cerita-cerita mitos atau hantu di dalamnya. Dan mungkin jawabannya juga bisa berbeda-beda ya, tergantung diri kita sendiri. Nah kalau disuruh milih, besok-besok kita bahas tentang penelitian antropologi apa lagi guys? Lu komen aja di bawah.